Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sahabat semua. Pada kesempatan kali ini saya sedikit mereview kompor yang kita gunakan untuk menggoreng odading dan cakwe ya teman. Jadi ini baru kita beli ya teman-teman. Jadi bentuknya itu seperti ini. Nah jadi bisa kita lepas ya ini. Jadi kan kalau kita itu biasanya kalau ini rusak kan bisa ada jualannya lagi teman, jadi bisa untuk mengganti, karena ini kan sering terkena api biasanya itu kan cepat apa ya, apalagi kalau sering-sering pindah tempat itu biasanya sering pecah gitu seperti itu. Tapi itu tergantung dari kualitas set dari kompor sendiri. Nah jadi teman-teman ya, ini kompor ataupun biasa disebut dengan kompor semawar, banyak juga yang mengatakan kompor jos ataupun kompor apa ya namanya, jadi banyak macam, banyak namanya ya, sesuai di tempat masing-masing. Kadang yang biasa katanya orang untuk menjual kompor apa, kompor celele, kemudian kompor mie ayam bakso kan kadang, tapi kan tergantung jenis dan ukuran yang kita inginkan untuk menggoreng ini ya teman. Jadi saya membeli seperti ini kan untuk ukuran yang standar, artinya yang kita ngambil yang tengah-tengah. Ada yang di atas ini, yang kalau kita membuat banyak itu biasanya di atas ini ya teman. Jadi nomornya seperti ini, namanya kompor semawar ya. Nah seperti ini yang biasa kita gunakan. Jadi kalau kita memakai ini ya teman-teman, itu kan ini lama sekali ya teman-teman, dalam arti bertahun-tahun itu biasa tidak mengalami kendala, kecuali di lubang sini biasanya itu kan ada bolongan ya teman-teman. Kita lihat di sini. Nah biasanya ini kotor di sini, jadi kita bisa untuk membersihkan dengan jarum yang kecil itu, biasanya seperti itu. Jadi kita buka ya teman-teman. Nah, ini memang baru kita beli. Kalau harga itu tergantung daerah masing-masing juga teman-teman. Jadi kalau ini kemarin belinya itu 85.000 ya teman-teman, tapi ya ada juga harga di bawah itu kan. Jadi ini bisa kita copot teman-teman ya. Nah, seperti ini. Nah, bisa kita copot seperti ini kalau untuk meringkaskan tempat ya, seperti itu. Jadi kita bisa pasang kembali kan, seperti itu. Jadi rangkaian kompornya itu seperti ini teman-teman. Kalau kita lepas, nah jadi ini ya, di bawah pun begini ya teman-teman. Ini juga buat dudukannya itu kan, buat tempatnya yang bisa kita lepas. Kita sesuaikan dengan pemakaian kita. Jadi sebenarnya hanya simpel saja teman-teman, kompor yang seperti ini. Jadi ya teman-teman, kadang juga kita mendapatkan kompor itu ada yang bermasalah kan, seperti itu. Kalau bagusnya itu kan kita coba dulu ya, tapi ini pas kita belum ada persiapan lain, jadi kita hanya menunjukkan, hanya mereview kompor seperti ini aja, bahannya seperti ini ya. Jadi enteng ya teman-teman, tapi tergantung kualitas yang teman-teman beli nantinya ya. Kalau ini yang standar, yang artinya tidak terlalu mahal dan tidak terlalu murah juga itu kan, dengan harga 85.000. Tapi kalau di daerah masing-masing itu akan berbeda ya teman-teman. Kalau saya kemarin tuh beli di Kalimantan itu memang harga mencapai 200-an ya seperti itu teman-teman. Tapi nggak tahu secara kualitas, karena secara apa nama cap ininya saya tidak begitu memperhatikan. Yang penting bisa saya pakai, kemudian cocok seperti itu. Nah ini yang ukuran standar ya teman-teman. Jadi tergantung teman-teman ketika akan menggunakan untuk menggoreng apa gitu kan. Kalau untuk mie ayam biasanya lebih kecil lagi gitu kan, seperti itu. Tapi kalau untuk semacam gorengan gitu kan, seperti kita penjual odading dan cakwe, biasanya lebih yang ngambil yang standar seperti ini, artinya tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar. Dan ukuran wajannya nanti untuk menggoreng itu cocok bisa ukuran seperti 24 gitu kan, atau 26 wajannya. Jadi kan enak, tinggal nanti bagaimana kita ngeset kompornya. Nah kemudian di sini ya teman-teman, di sini tuh lubang dari gas ya itu kan, seperti ini bisa kita kecil ngenceng kan. Ini kan buat besar dan kecil kan keluarnya gas yang dari selangnya ya nantinya kan, seperti dari regulator dan selangnya, seperti itu. Jadi tapi biasanya kalau kita kesulitan di sini, kita
matikan saja putaran di sini, kemudian kita buka yang dari regulator supaya satu aja yang buka. Tapi kalau memang teman-teman ingin semua yang dibuka, tidak masalah ya seperti ini. Jadi dari ininya itu bisa dibesar kecilkan nanti keluarnya gas ya, untuk membesarkan apinya seperti itu. Tapi untuk mempersingkat ya teman-teman, kita biasanya kalau kita udah pasang selang di sini, kemudian kita masukkan ke regulator, ini dimatikan saja, kemudian dibuka yang di regulator seperti ini. Jadi enak ya. Nah ini rangkaian kecilnya teman-teman. Jadi kita sambung kembali kan, seperti kalau kita mau memasangnya dengan seperti tadi ya, kita pasang dari sininya kan seperti itu. Dan kita rangkai-rangkai. Jadi alatnya itu seperti ini ya teman-teman. Nah ringkas saja seperti ini, bisa kita copot-copot seperti ini. Nah kemudian untuk regulatornya teman-teman jangan salah pilih, karena kompor kayak gini itu tidak mau dengan regulator yang kecil. Artinya regulator yang buat masak di dapur di rumah itu akan sangat berbeda ya teman. Jadi ini regulator apa ya namanya, ini regulator, saya juga kurang paham kalau secara nama ya. Cuma ini adalah regulator tekanan tinggi ya, artinya keluarnya api itu lebih besar, tidak bisa dipasang dengan regulator yang kecil seperti itu. Kalau masalah ini kan untuk apa, melihat masih tidaknya gas ini tidak bermasalah, tidak pakai yang ini seperti ini pun tidak bermasalah. Nah soal harga, biasanya teman-teman yang ini bervariasi, itu tergantung dari kualitas juga teman-teman. Kalau harga ini yang saya beli ini kebetulan agak murah ya teman-teman, ini saran harga kemarin 85.000, jadi sama dengan harga yang kita beli kompor semawarnya ini kan seperti itu. Jadi seperti ini teman-teman. Nah ini untuk mengukur daya gasnya seperti, tapi ini menurut saya tidak berpengaruh. Nah jadi kalau punya teman-teman tadi bisa ini dimatikan saja, itu kan di off kan, kemudian kita besar kecilnya lewat ini itu lagi lebih ringkas lagi. Tapi itu tergantung dari teman-teman semua ya, ketika memilih kompor dan nantinya menghidupkan kompor untuk kita menggoreng. Jadi banyak sekali ya teman-teman kegunaannya dari kompor-kompor seperti ini, dari kompor semawar atau biasa disebut juga kompor owos atau kompor jos kan seperti itu, tergantung daerah masing-masing menyebutnya. Tapi kalau di nasional di capnya itu adalah kompor semawar. Nah jadi gambarnya seperti ini ya teman-teman. Jadi regulator sendiri, kalau regulator seperti ini kadang kita terkendala di dalamnya ini teman-teman. Jadi ada apa namanya, kayak hitam itu yang kayak kuncinya bisa jadi lepas kadang kan seperti itu. Ini juga kadang berpengaruh, kita anggap rusak ternyata ininya keluar kan seperti itu. Nah jadi sekali lagi ya teman-teman, untuk regulator kalau kompor-kompor gas seperti ini, kompor semawar seperti ini, regulatornya itu bukan regulator yang kecil ya, tapi regulator yang tekanan tinggi, yang besar gitu kan. Jadi gasnya itu keluarnya lebih besar dan menekan, sehingga nanti di sininya keluarnya apinya itu sangat besar. Jadi seperti itu. Nah jadi ini ya teman-teman gambaran ketika kita menggunakan kompor semawar atau kompor yang kita gunakan untuk menggoreng, baik itu goreng-gorengan, kemudian seperti mie ayam, kemudian juga kalau kita berjualan odading dan cakwe. Nah jadi ini sekilas penjelasan dari saya teman-teman ya. Jadi ini tadi sudah saya copot, bisa kita pasang kembali seperti ini, tinggal masukkan lagi rangkaiannya. Nah seperti ini. Jadi gambaran lepasan ya, kalau kita lepas ini ya teman-teman, jadi seperti ini. Jadi kalau kita lepas jangan khawatir teman-teman ya, untuk memperingkas saja ketika kita membawa kemana-mana kan. Nah ini nanti kan bisa kita apa ya, kita samakan dengan tiang kompornya nanti yang kita buat seperti apa. Kalau tiang kompornya lebih baik kita itu teman-teman ya, kita membuat sendiri ataupun kita pesan ke tukang las ya, seperti itu biasanya tukang las seperti itu kita pesan, itu lebih bagus nanti. Jadi kita bawa wajannya yang ukuran berapa, kita cocokkan nanti dengan ya, ada sih yang beli satu set tuh ada yang kompornya saja ada seperti ini ya teman. Kita pasang kembali seperti ini. Nah ini untuk dudukan di kompornya kan, nanti kan di sini kan. Nah ini kita pasang. Dan ini kalau ini kadang-kadang ada membeli eceran yang rangkaian-rangkaian ini ya teman, sama tutup ini seperti ini kan. Nah jadi seperti ini.
Jadi itu saja ya teman-teman, sedikit review kontang kompor Semawar yang kita gunakan. Kalau untuk nomornya ini teman-teman bisa milih sendiri ya, seperti itu. Jadi ini kalau ini kita menggunakan 203 ya nomornya, tapi nanti tergantung teman-teman mau suka yang lebih besar dari ini, ada yang lebih kecil dari ini ada, tapi ya tentunya akan mempengaruhi kecepatan daya dorong apinya, akan seperti itu. Jadi itu saja teman-teman, sedikit sharing kita, sedikit review tentang kompor Semawar ini yang kita gunakan dan sekalian regulatornya. Terima kasih buat teman-teman semua yang selalu setia mendukung channel kami, dan semoga apa yang kita lakukan ini bermanfaat, dan semoga segala kegiatan kita tetap lancar. Kita berjumpa lagi di tayangan dan video selanjutnya.